Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadabkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hadd 'ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalah 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa thawabihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian kitab Risalatul Mu'awanah karya Al-Imam Abdullah ibn Alawi ibn Muhammad Al-Haddad. Kita sampai di halaman 52 ya. Di halaman 52 kita masih membahas masalah zikir, agar menjadikan zikir sebagai wirid kebiasaan hidup kita. Di pertemuan yang lalu, beliau Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad mengatakan walil zikir thamarat wa nata'ij. Dalam berzikir itu terdapat buah dari zikir tadi. Ada hasil yang didapat bagi seseorang yang mendawamkan zikir. Bagi seseorang yang berzikir, dia akan mendapat buah dari zikirnya, akan mendapat hasil dari zikirnya. Tapi apakah semua orang yang berzikir akan mendapatkan hasil dari zikirnya? Tidak semuanya. Siapa orang yang berzikir yang akan mendapatkan buah dari zikirnya tersebut, mendapatkan hasil dari zikirnya? Mereka adalah yajiduha man wadha'a alaihi biwasfil adab wal hudur. Kata beliau, buah tersebut akan didapat oleh mereka yang berzikir dengan menyertakan adab. Satu, harus dengan adab. Zikirnya dengan adab. Apa adab itu? Etika. Etika di dalam berzikir. Nanti akan dijelaskan sekelumit apa adab berzikir itu. Begitu juga adab, menyertakan adab, wal hudur dan hudur, hadir. Apa yang dimaksud dengan hudur? Saya sudah menyinggung sedikit di pertemuan yang lalu. Yang dimaksud dengan hudur adalah sadar, tidak lalai. Pada saat dia berzikir, dia itu sadar, tahu apa yang dia ucapkan. Contohnya, orang yang tidak sadar dengan ucapannya, yaitu orang yang mabuk. Orang yang mabuk itu, dia akan mengucapkan kata-kata, dan dia tidak sadar apa yang dia ucapkan. Nah, berapa kali kita berzikir, tapi seperti orang mabuk? Kita ini sering kali berzikir, zikir di dalam sholat, zikir di luar sholat, tapi zikir kita seperti orang mabuk. Kita mengucapkan sesuatu, tapi kita tidak sadar apa yang kita ucapkan. Lebih-lebih lagi ketika kita di dalam sholat. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam ayat suci Al-Quran, la taqrabus salata wa antum sukara. Jangan kau dekati sholat sedang engkau dalam keadaan mabuk. Ayat ini waktu turun berkenaan dengan kebiasaan orang-orang Arab di masa itu yang gemar minum minuman keras. Maka dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kamu sedang mabuk jangan kau dekati sholat. Tapi lambat laun ulama juga menafsirkan, bisa juga ayat ini dimaknai dengan jangan kamu masuk ke dalam sholat sedang kamu diselimuti mabuk dunia. Mabuk dunia. Apa ciri-cirinya orang yang mabuk dunia? Lisannya mengucap, menyebut nama Allah dengan hati yang lalai. Hatinya jalan ke tempat lain, tidak fokus. Nah, mundur itu fokus terhadap apa yang kita ucapkan.
kita mengucapkan Allahu Akbar dengan hati yang sadar, bukan dengan hati yang lalai. Siapa yang berzikir disertai dengan adab dan sadar hudur, kata beliau, dia akan mendapatkan buah. Aqalluha, paling sedikit buah yang dia dapat, minimal ayyajida fihi minal halawati wal ladzati ma yastahdir fi jambihi kullama ya'rifuhu minal ladzati dunyawiyyah wal malaki. Paling sedikit kalau dia menyertakan zikirnya dengan adab dan hudur, dia akan mendapatkan buah dari zikir itu. Buah yang kualitasnya paling ringan yang dia dapat, karena tidak dapat buahnya mungkin tidak sama, karena sesuai dengan tinggi besarnya atau besar kecilnya kadar hudur dan adabnya. Semakin orang itu nanti bertambah hudurnya, bertambah adabnya, tentu kualitas buah yang dia dapat akan semakin besar. Tapi kalau dia sedikit adab dan hudurnya, dapat buahnya tidak dapat, tapi dapatnya yang sedikit. Kalau dia terus menerus berzikir disertai adab dan hudur, kata beliau, minimal kalau dia dapat buahnya, buah yang kualitasnya minimal yang dia dapat apa? Kata beliau, minimal yang dia dapat, dia akan menemukan kelezatan di dalam zikir. Kita sudah lezat atau belum zikir kita? Belum lezat zikir kita. Buktinya kita masih memaksa kan? Memaksa diri kita berzikir. Zikir yang kita baca saja istiqomah, umpamanya setiap pagi saya baca sholawat 100 kali. Baca sholawatnya sama gembira atau sama memaksa diri? Memaksa diri. Sama lihat tasbih, kok nggak selesai-selesai? Perasaan sudah mau selesai kok, panjang banget ini pikirnya, nunggu kapan selesainya. Berarti belum ada kelezatan. Minimal ciri-cirinya orang yang sudah dapat buah zikir, minimal ciri-cirinya dia merasakan kelezatan di dalam zikirnya, yang kelezatan itu menjadikan dia memandang remeh seluruh kelezatan yang ada di dunia ini. Seluruh kelezatan yang dia cicipi di dunia ini, yang paling nikmat buat dia apa? Lain-lain kan orang ini. Ada yang nikmatnya makan, ada yang nikmatnya jalan-jalan pergi ke puncak, ada yang nikmatnya A, nikmatnya B. Seluruh kenikmatan yang paling hebat yang pernah dia rasakan di muka bumi ini, dibanding kenikmatan zikir yang dia rasakan, jadi tidak ada gunanya. Jadi ciri-cirinya orang yang sudah dapat buahnya zikir, yang paling kecil dia dapat buah yang paling kecil, ciri-cirinya diantaranya kalau diajak zikir sama nonton bola, zikir, karena dia merasa zikir itu lebih hebat daripada nonton bola. Zikir sama ngobrol, duduk-duduk dengan teman, saya pilih zikir. Duduk dengan teman nikmat tak? Nikmat, tapi zikir lebih nikmat buat saya. Makan sama zikir, pilih zikir saya. Loh, kamu gak suka makanan? Oh suka, enak gak ini makanan buatan saya? Enak. Tapi sama zikir, lebih enak zikir. Nah ini ciri-ciri yang paling kecil. Nah kalau kita belum dapat yang ini, berarti kita belum sama sekali mendapat buah zikir. Berarti bukti zikir kita ini masih maksa. Bagus sudah bagus daripada tidak zikir sama sekali. Tapi kita kan tidak mau sampai mati maksa terus kita. Kita mau sebelum mati kita sudah dapat buahnya zikir. Nah caranya kamu harus menjaga adab saat berzikir dan hudur. Apa itu? Nanti akan dibahas sedikit ya. Nah, itu kalau yang minimal. Kalau yang maksimal, yang didapat apa buahnya? Yang minimal saja seperti itu loh ya. Yang maksimal seperti apa?
Wa a'laha ay yafnal madhkur 'anid dzakir wa amma siwa. Subhanallah. Ini sudah tingkatan wali-wali ya. Yang paling maksimal buah yang didapat oleh ahli zikir adalah sang pembikir itu, orang yang berzikir itu fana di dalam yang disebut. Yang disebut siapa? Allah. Yang menyebut manusia. Buah yang didapat yang paling tinggi kualitasnya adalah manusia yang berzikir itu lenyap di hadapan zat yang disebut, di hadapan Allah. Berarti dapat apa ini? Ma'rifatullah, yang menjadikan dia sadar bahwa dirinya itu sebetulnya tidak ada. Yang ada hanya zat yang dia sebut. Itu bagaimana sih Ustaz? Gak usah dipikir dalam-dalam, pusing malah. Nah ini bagaimana caranya saya bisa tahu? Caranya ini kan buah. Buah itu tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Kalau kamu mau tahu, ya jalani sampai kamu mendapatkan buah itu. Ini makna dari tafsir Al-Quran. Fadkuruni adzkurkum. Fadkuruni, sebutlah aku. Manusia nyebut Tuhan. Wajar gak? Wajar. Kalau kita sebut terus Tuhan, kita sebut terus Allah, 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 nanti kita akan mencapai kedudukan adzkurkum. Aku Tuhan yang akan menyebutmu. Yang ada hanya Allah. Kita ini hanya perantara. Waktu kita berzikir, nyebut namanya Allah, yang menggerakkan lidah kita Allah. Tapi kan kita tidak bisa dengan akal. Ini kesadaran. Jadi tidak bisa dibahas, tapi dicicipi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita buahnya zikir, syukur-syukur yang maksimal. Kalau nggak bisa dapat yang maksimal, yang minimal juga tidak ada masalah. Yang penting dapat buahnya ya. Tapi kalau minta sama Allah jangan ya Allah yang minimal, minta yang maksimal. Minta yang maksimal, ya Allah, minta surga paling tinggi, buah paling maksimal, karena dia adalah zat yang maha kaya dan maha dermawan. Kita lanjutkan. Wa man qa'ada wa huwa 'ala taharatin fi khalwatin mustaqbilal qiblah sakinil atraf mudghil ras ثم ذكر الله بقلب حاضر وأدب وافر لو رأى للذكر في قلبه أثر الظاهرة. Nah ini dia menjelaskan sekelumit adab-adab berzikir. Memang di sini tidak dijabarkan adab-adab berzikir, sebab di dalam kitab yang lebih besar dari ini beliau menjelaskan agak detail apa itu adab-adab zikir. Kitab ini kan cuma risalah. Risalah itu kitab ringkas. Kalau dia menjelaskan secara detail, namanya sudah bukan risalah lagi nanti. Nah, kalau mau yang lebih detail lagi, belajar mengenai adab-adab, belajar baca kitab Ihya Ulumuddin. Di situ dijelaskan secara detail adab-adabnya. Di antaranya adab yang paling pokok yang harus kita jaga saat berzikir, kata beliau, dalam keadaan duduk. Zikir dalam keadaan duduk. Dalam keadaan jalan boleh nggak? Boleh. Tapi ini zikir yang rutin. Zikir itu ada zikir yang rutin. Kita jalani di satu waktu dalam jumlah tertentu. Itu kita jalani dengan adab. Adabnya bagaimana? Dalam keadaan duduk. Kemudian ala taharatin, dalam keadaan suci dari hadas kecil dan hadas besar. Wa huwa fi khalwatin, dalam keadaan menyendiri. Punya waktu ini ya, menyendiri. Gak ada orang. Paling enak di waktu malam, sebagian ulama dia punya kamar sendiri, dia kunci di situ untuk berzikir. Dulu orang-orang tua kita zaman dulu
pergi dia ke gua. Mau cari apa? Keris. Enggak mau cari keris, mau dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, cari tempat menyendiri. Ada di satu tempat sana di kota Tarim, gua-guanya di gunung itu seperti masjid, karena di setiap gua itu setiap malam ada ulama-ulama yang sembunyi di situ berzikir menyendiri di gua-gua. Karena kalau di rumahnya kecil bareng anak, istri, tidak bisa menyendiri dia. Jadi kalau malam dia pergi naik ke gunung di gua itu dia berzikir menyebut. Loh itu sunnah kan? Sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad juga pernah menyendiri di gua Hira, ya kan? Nabi pernah menyendiri di gua Hira sampai berapa malam? Tapi tidak punya tujuan kecuali mencari ridho Allah. Orang zaman sekarang menyendiri. Cari apa? Biar sakti. Mau apa? Biar sakti. Tidak ada yang sakti kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biar dapat ilmu A, ilmu B, tidak ada gunanya semuanya. Yang bisa membahagiakan kita bukan ilmu seperti itu. Yang membahagiakan kita adalah ridho Allah. Kalau kita dapat ridho Allah, kita dapat seluruh ilmu. Ya. Di tempat yang khalwah, menyendiri. Kemudian adab yang lain, mustaqbilil kiblah, menghadap ke arah kiblat. Loh, padahal bukan sholat, walaupun bukan sholat, sunnah menghadap ke arah kiblat. Sakinil atraf, anggota badannya tenang, tidak banyak bergerak. Jadi cari tempat yang nggak banyak nyamuk, nggak banyak lalat. Kalau banyak nyamuk, butuh sudah nih, dan bisa tenang anggota badannya. Cari tempat yang nyaman. Kemudian jangan yang panas. Cari tempat yang ada kipas anginnya, atau nyalakan juga bau yang harum, dupa atau wangian. Sekarang juga ada apa? Namanya apa itu? Wangi ruangan itu. Ya, spray atau aroma terapi atau apa? Atau kalau mau yang ringkes, ambil kedupaan, bakar kedupaan yang baunya wangi. Itu juga dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Waktu meninggal Aisyah itu diantaranya di kamarnya ada kedupaan untuk mewangikan dirinya, mewangikan ruangan, karena Nabi Muhammad itu suka dengan pewangian. Kita kalau pergi ke Mekah sana, itu di Masjidil Haram, berapa jam sekali ada orang bawa kedupaan besar, sebesar ember, jalan asapnya. Orang sini nggak tahu, loh, ini kok sama seperti dukun yang niru-niru. Itu sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Cuma yang dipakai dukun baunya bau yang buruk. Kalau yang dipakai di masjid, nah itu yang baunya, aromanya wangi, nikmat. Pakai itu, wangi itu bagus, termasuk sunnah Nabi Muhammad SAW. Nah, karena aroma yang baik itu, aroma yang wangi itu bisa memudahkan kita untuk lebih khusyuk. Kemudian mutrikir ras, dalam kondisi kepalanya tertunduk. Ini termasuk adab zikir, kepalanya tertunduk. Nah, ini tidak dibahas matanya. Matanya boleh terpejam, boleh antara terpejam dan tidak. Jadi terpejam tapi masih terlihat, ya, supaya nggak kagetan nanti. Kalau terpejam ini ada orang masuk, kita nggak tahu sekali, kaget, bisa buyar konsentrasi kita. Jadi terpejam tapi agak terbuka, tahu, tapi tidak melek, gitu ya. Ini sangat membantu loh ya kalau kita mau praktekkan. Jadi duduk, bagusnya duduk bersila, menghadap ke arah kiblat, kepalanya tertunduk. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Seperti itu. Nah, dalam keadaan suci, di tempat yang sepi, syukur-syukur tempatnya gelap. Ustaz kok jadi horor di tempatnya gelap?
Enggak, kenapa sih tempatnya gelap? Tempat gelap itu membantu kita berkonsentrasi supaya mata kita tidak lirik kanan, lirik kiri. Mata ini kan bisa lirik kanan, lirik kiri karena ada cahaya kan. Matikan kekuatan mata ini. Matikan lampunya. Gelap, mau lihat apa kamu? Bicara sama mata kita, ayo, mau lihat apa? Semuanya gelap kan? Jadi mau tidak mau dia konsentrasi. Konsentrasi ya. Bagus juga di tempat yang gelap. Nah, sebagian tempat yang gelap nggak punya, ambil shawl, ambil ridaknya itu, atau ambil sejadahnya, tutup ke kepala. Biar apa sih anak-anak ini zikir kok pakai ditutup? Biar nggak kelihatan sama-sama, kayak kuda gitu. Biar ada kacamatanya yang tutup itu, jadi dia nggak kemana-mana pandangannya, memudahkan dia untuk konsentrasi. Lalu setelah itu siapa yang melakukan adab-adab ini? Lalu zakarallaha biqalbin hadirin wa adabin wafirin. Lalu dia berzikir menyebut nama Allah dengan hati yang hadir dan adab yang berlimpah, adab yang sempurna. Siapa yang melakukan semua ini? Adab-adabnya tadi sudah dijalankan, zikirnya hadir hatinya, ra'a lidzikri fi qalbihi atharan zahiran. Lihat garis bawahi kata zahiran ini ya. Zahiran, garis bawahi kata ini. Maka dia akan mendapatkan, melihat dampak dari zikirnya terhadap hatinya ini, dampak yang nyata, bukan cuma dampak yang remang-remang, dampak yang benar-benar nyata, kelihatan nanti dampaknya. Hati kamu ini akan merasakan sesuatu yang bukan kayaknya, enggak, bukan itu, tapi ini subhanallah, dia mendapatkan sesuatu dari zikirnya kalau dia melaksanakannya dengan apa yang dijelaskan oleh beliau. Nah, fa'in dama ala dalika, kalau ini jadi kalau dia melaksanakan sekali saja, dia akan tahu bekasnya di dalam hati. Kamu laksanakan sekali, 2 kali, 3 kali. Kalau kamu melaksanakannya memenuhi syarat tadi, berasa hati kamu. Ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ada kekuatan di dalam hati kamu, keyakinan yang kuat, ada rasa nyaman, ada rasa lapang, ada rasa tentram, lenyap rasa sedih, lenyap rasa khawatir, lenyap rasa gundah. Kalau kamu melaksanakannya dengan sungguh-sungguh ya, itu baru kamu melaksanakan sekali, 2 kali, 3 kali. Fa'in dama ala dalika, kalau kamu terus-menerus setiap zikir dan dengan cara seperti ini sampai 1 tahun atau berapa bulan, terus-menerus kamu setiap hari melakukan proses ini, zikir dengan cara seperti ini, asyraqat alaihi anwarul qulbi, maka akan terbit di dalam hati penzikir tersebut sinar kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diumpamakan terbit, kenapa? Karena hati yang belum karena hati orang yang belum berzikir seperti ini, hatinya itu gelap seperti malam. Seperti malam. Kalau dia sudah mulai berzikir dengan cara seperti ini terus-menerus non-stop, maka mentari kedekatan akan terbit di hatinya. Hatinya jadi terang benderang, jadi pantulan sinar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu nurus samawati wal ardh. Allah itu cahayanya langit dan bumi. Cahayanya Allah ini akan terbit di dalam hatinya seperti terbitnya mentari di pagi hari. Terang, semua terlihat. Nah, kalau sudah terbit cahayanya Allah,
Apa yang terjadi? Wa kasyafat lahu asrarul ghaib, akan tersingkap di dirinya rahasia-rahasia alam gaib yang tidak bisa dilihat dengan panca indera. Kalau sudah saya sebut, kalau beliau menyebut tersingkap rahasia alam gaib, jangan yang ada di kepala kita kelihatan jin. Jin itu apa? Jin ini orang yang tidak pikir bisa. Kita tidak bicara jin ini, tidak bicara alam yang remeh-temeh ini ya. Rahasia alam gaib yang dimaksud ini adalah rahasia ilmu Allah. Kita membaca Al-Quran, baca ayat Al-Quran, rahasia yang terkandung di dalam ayat itu akan kita ketahui. Kalimat dalam zikir Allahu Akbar, Subhanallah, itu ada rahasianya, itu akan kita ketahui. Dari mana? Allah yang mengajarkan. Allah yang akan menumpahkan rahasianya di dalam hati kita ini. Kita menyebut Asmaul Husna, Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus. Di balik semua nama itu ada rahasia-rahasianya yang tidak tertulis di kitab. Kita akan mengetahui nanti rahasia itu, dan rahasia itu akan baru terus setiap saat. Lebih tahu lagi. Jadi setiap hari kita akan merasakan sesuatu yang baru. Kapan bosannya kita? Tidak pernah bosan hidup kita. Nah, hidup kita sekarang kan jenuh kan? Makan ya itu terus jenuh. Nonton TV terus setiap hari. Lama-lama ya bosan. Ngobrol terus setiap hari sama teman. Lama-lama bosan kita. Tapi kalau kita mendalami ini, hidup kita tidak akan pernah sedih. Kita tidak perlu A, tidak perlu B, kita sudah cukup dengan Allah. Ini nikmatnya seperti apa orang yang dapat ini? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahi kita kenikmatan ini, memudahkan kita untuk menjalankan adab ini, dan termasuk orang-orang yang mendapatkan buah dari zikir. Wa afdhalul dzikir ma kana bil qalbi wal lisan. Zikir yang paling afdal, yang paling utama adalah zikir dengan hati dan lisan. Wa dzikrul qalb ayyakuna hadiran fihi. Nah, kalau zikir lisan itu jelas gampang. La ilaha illallah, ini zikir lisan. Nah, kalau zikir qalb, zikir hatinya gimana? Zikir hatinya saya pernah jelaskan sedikit di pertemuan yang lalu. Zikir hati itu minimal lisannya mengucapkan la ilaha illallah, hatinya juga sama-sama bareng dengan lisannya mengucapkan la ilaha illallah. Lisan dan hati secara bersamaan, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Orang kalau terus seperti ini, nanti lisannya diem, hatinya terus la ilaha illallah, la ilaha illallah. Karena lisan bisa diem, hati kan tidak bisa. Tapi kalau kita selalu menuntun hati kita untuk ikut berzikir bersama lisan kita, nanti hati kita ini terbiasa dengan kalimat la ilaha illallah. Kalau hati kita sudah terbiasa dengan kalimat zikir, nanti tidak ada kesempatan lagi hati itu untuk prasangka buruk sama orang. Tidak ada kesempatan. Tapi karena hati kita ini lalai, mikir yang enggak, terekam di hati kita ini gambaran, khayalan, kesimpulan yang tidak benar. Karena hati kita ini kosong dari zikir. Kalau rumah, hati kita ini kalau rumah yang sudah kumuh, isinya sarang laba-laba, bawahnya kotor, ayo kita bersihkan bersama. Nah, terangi rumah ini dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayyakuna hadiran wa dzikrul qalb ayyakuna hadiran fihi, hadir hatinya saat lisannya berzikir. Dia hadiran fihi makna dzikri.
hadir makna zikir itu saat dia berzikir, yajri alladhi yajri 'ala lisan. Jadi dia maunya, jadi ini sudah grade yang kedua yang dijelaskan oleh Imam Abdullah bin Abdul. Yang saya sebut tadi itu tingkatan pertama. Tingkatan pertama lisannya berzikir, hatinya berzikir. Tingkatan yang kedua, lisannya berzikir, hatinya menghadirkan makna zikir tadi. Ini juga bisa. Lisannya berzikir la ilaha illallah, hatinya, di dalam hatinya hadir makna la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin fil wujud illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada yang patut disembah selain Allah, tidak ada yang lebih besar dari Allah, tidak ada yang lebih kuat dari Allah. Nah, makna dari la ilaha illallah itu hadir. Contohnya at-taqdis wa tauhid 'inda tasbih wa tahlil. Contohnya ketika mulut kita, lisan kita bertasbih, hati kita bertakdis. Hadir maknanya takdis. Mulut kita subhanallah, maha suci Allah. Hati kita maknanya maha suci itu hadir di hati kita. Maha suci Allah. Apa makna dari subhanallah? Maha suci Allah dari segala prasangka yang tidak benar. Maha suci Allah dari segala sekutu dan lain-lainnya. Wa tauhid inda tahlil. Waktu lisan kita mengucapkan la ilaha illallah, di dalam hati ini hadir makna tauhid. Nah, ini untuk grade yang kedua. Ini akan kita dapat kalau kita menjalani yang tingkatan pertama yang saya sebut tadi. Lisannya zikir, hatinya zikir. Itu dulu. Kita kalau lisan kita zikir, hati kita zikir, nanti hati kita ini tidak kemana-mana. Urusannya sama zikir saja. Kalau dia hilang, kembalikan lagi. Pasti pertama itu perlu perjuangan. Dipaksa dulu. Hilang, kembalikan lagi. Nanti kalau terus seperti itu, kita akan dapat sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala. Wal afdal lidzikri minal israr wal jahr lidzikri wal qira'ah al aslah minhuma li qalbihi. Dan sedangkan yang lebih afdal pada saat berzikir, wal afdal lidzakir, yang lebih afdal bagi orang yang berzikir, apakah dia berzikirnya secara sir atau secara jahar. Maksudnya sir dan jahar itu zikir pelan atau zikir keras. Zikir pelan itu tidak ada suaranya kecuali dia sendiri yang dengar. Atau la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mana yang lebih afdal? Kata beliau, yang lebih afdal, yang lebih baik untuk dia. Buat kamu lebih enak mana? Lebih khusyuk mana? Lebih khusyuk zikir yang atau la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kamu lebih khusyuk yang mana? Oh, saya lebih khusyuk yang jalan. Ya sudah, buat kamu lebih bagus yang jalan. Karena yang kita kejar kan yang mundur itu. Oh, kalau saya jalan nggak bisa, saya mundur. Di sana kalau yang sel, ya sudah buat kamu yang sel. Jadi nggak usah ribut, nggak usah ribut. Yang penting sama-sama dapat buah. Kalau yang ribut itu ciri-ciri tidak mungkin dapat buah. Ribut terus kan soalnya dia, oh yang betul ini, yang betul ini. Oh, ini ciri-ciri orang nggak bakal dapat buah. Ribut teknik. Teknik itu buat apa? Cara itu bisa dipakai dengan cara apa saja. Yang penting tidak melanggar. Yang penting tidak melanggar. Nah, kemudian wa dzikr huwa al-warid ad-da'im al-mustamir. Nah, zikir yang dimaksud di atas itu zikir yang wirid ad-da'im al-mustamir. Jadi dia mengatakan, sedangkan zikir itu harusnya zikir itu termasuk kelompok wirid yang terus-menerus, tidak ada berhentinya. Kalau wirid-wirid yang di atas, sholat, ngaji, belajar, itu kan ada waktu-waktunya. Ada waktu-waktunya kan? Sedangkan zikir itu
Al-wirid ad-daim al-mustamir. Kalau zikir ini wirid non-stop. Perbuatan positif seharusnya ya, perbuatan positif non-stop. Kalau bisa kamu 24 jam jangan berhenti nyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ini wirid yang non-stop kata beliau. Makanya fastahid alla yazal lisanika ratban minhu fi kulli hal. Itulah sebabnya berusahalah kamu agar lisanmu selalu ratab, basah setiap waktu dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Illa fi waqti wirdin la yumkinu jama' bainahu wa bainal dzikir. Kecuali ketika kamu berada di dalam kondisi mau melakukan wirid yang lain yang tidak bisa dilakukan bersamaan dengan dzikir. Contohnya kalau qiraah buat tafakkur. Kamu punya wirid baca Al-Qur'an. Nah, ini sekarang waktunya membaca Al-Qur'an. Bisa enggak saya baca Al-Qur'an dengan la ilaha illallah? Tidak bisa lah. Baca Al-Qur'an, baca Al-Qur'an. Zikir, tahlil ya tahlil, baca Al-Qur'an, baca Al-Qur'an. Nah, berarti tahlilnya stop dulu. Zikirnya stop dulu, ganti sekarang membaca Al-Qur'an. Oh, sekarang saya menuntut ilmu. Menuntut ilmu kan termasuk wirid. Bisa nggak saya menuntut ilmu sama pegang tasbih? Subhanallah, subhanallah. Nggak mungkin bisa. Kamu udah pegang tasbih aja belum tentu ilmunya masuk. Ini pakai pegang tasbih. Mau kamu tidak akan serius, nanti tidak akan fokus. Nah, kata guru saya, orang yang menuntut ilmu sambil berzikir, dia menghilangkan dua adab. Dia menghilangkan adab menuntut ilmu, karena orang menuntut ilmu itu harus serius, harus fokus. Yang kedua, dia menghilangkan adab berzikir, karena berzikir itu adabnya dengan hati yang hadir. Jadi menuntut ilmu sama zikir itu tidak bisa jadi satu. Waktunya zikir, waktunya menuntut ilmu, menuntut ilmu. Jadi kalau ketika saya mau menuntut ilmu, zikirnya stop dulu. Waktunya sekarang menuntut ilmu. Kemudian wa yakunu, begitu juga pada saat kamu tafakkur. Wa yakunu fi hadhihi al-ibadah ghayriha min al-qurubat dzakiran lillahi ta'ala bil ma'na. Katanya zikir suruh setiap 24 jam kita enggak putus zikir. Ya. Jadi ketika kamu umpamanya saat menuntut ilmu, apakah kamu sudah tidak berzikir lagi? Ya, kamu masih tetap disebut berzikir saat menuntut ilmu itu, tapi zikir secara makna umum, bukan zikir secara makna khusus. Zikir itu makna khususnya kan kamu la ilaha illallah, tapi zikir makna umumnya ingat kepada Allah. Kamu waktu menuntut ilmu tujuannya buat apa? Ingat kepada Allah. Jadi walaupun kamu tidak zikir secara khusus, kata beliau, kamu masuk dalam zikir secara umum. Jadi itu masih tetap berzikir terus kamu itu, tapi zikir secara makna umum. Makanya majelis ilmu kan juga disebut majelis zikir. Majelis zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baca Al-Qur'an ya tergolong ingat kepada Allah, itu tergolong zikir juga secara umum. Salat, apalagi salat, itu zikir secara umum. Nanti zikir umumnya selesai, salatnya selesai, ngaji Qur'annya selesai, nuntut ilmunya selesai, kembali ke zikir khususnya tadi. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanallah, terus zikir seperti itu. Nah, wala taktasir ala naw' wahid min adzikir, bal yanbaghi an yakuna laka min kulli naw'in wirdun. Jangan kamu membatasi zikirmu itu dengan satu lafaz zikir saja. Tapi yang paling bagus adalah kamu mengamalkan seluruh berbagai macam lafaz zikir yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jangan membatasi diri kamu, saya pokoknya zikir la ilaha illallah saja. Mainnya nggak usah ini aja. Nah, padahal la ilaha illallah itu zikir yang ada keutamaannya. Subhanallah, subhanallah, zikir subhanallah ada keutamaan yang di zikir subhanallah yang tidak terdapat di zikir la ilaha illallah.
Alhamdulillah, ada keutamaan yang terdapat di zikir alhamdulillah yang tidak terdapat di subhanallah dan la ilaha illallah. Kalau kamu membatasi dengan satu zikir, rugi kamu tidak dapat keutamaan di zikir-zikir yang lain. Jadi jalani semua zikir yang diajarkan Nabi. Nanti saya ngerangkumnya gimana, Ustaz? Hadis Nabi itu mengenai zikir banyak sekali. Makanya nggak usah pusing-pusing. Sama ulama sudah dirangkum. Saya pernah menjelaskan, tidak ada salahnya saya ulangi lagi. Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad merangkum berbagai zikir yang riwayatnya kembali ke Nabi Muhammad SAW. Yang kalau kita amalkan, maka kita tergolong orang yang berzikir melaksanakan ajaran zikir Nabi Muhammad SAW. Contohnya Wirdul Latif. Wirdul Latif itu rangkuman zikir yang manfaatnya luar biasa bagi hidup ini. Dan itu termasuk zikir yang dipesankan oleh guru saya waktu saya masih belajar, jangan pernah tinggalkan zikir ini. Wirdul Latif. Ada yang pernah tahu nggak Wirdul Latif? Nah, kalau nggak pernah tahu, gimana caranya memberitahu? Nanti mungkin bisa saya berikan ke Ustaz Muhammad Tayyib, bisa di-copy, bisa diamalkan. Dibaca setiap pagi. Zikir yang dibaca setiap pagi habis sholat subuh, duduk baca itu. Isinya zikir-zikir yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Baca itu zikir sebagai perisai diri kita dari keburukan-keburukan lahir atau batin, dunia atau akhirat. Zikir yang membuka keberkahan. Kita baca secara hudur, khusyuk, nanti kita akan mendapatkan manfaat. Selain itu ada juga Ratib Al-Haddad. Yang buat ini penulis ini juga biasanya dibaca di malam hari. Dulu di rumah-rumah, kalau di Betawi ini paling banyak Ratib Al-Aqtos, ya, di Jakarta Ratib Al-Aqtos. Tapi Ratib Al-Haddad juga sama, isinya sama, kurang lebih isinya. Dulu di rumah-rumah ini, setiap maghrib ini kalau kita jalan, mungkin di daerah sini juga pasti saya yakin. Setiap maghrib itu kalau kita jalan, perempuan-perempuan itu di dalam rumah semuanya membaca Ratib Al-Aqtos dan Ratib Al-Haddad. Tidak ada TV yang dinyalakan, tidak ada perempuan lihat TikTok. Ya, memang zaman dulu tidak ada TikTok, Ustaz. Ya, makanya TikTok ini penyakit ini sekarang ini ya. Orang jadi malas pikir, malas ngaji. Sudah waktunya ngaji, mau tahu nih HP apa? Nggak jadi ngaji dia begitu buka HP. Sekarang mudah-mudahan dikembalikan oleh Allah supaya zikir-zikir ini kembali memakmurkan rumah-rumah kita, masjid-masjid kita, insya Allah, supaya masjid, rumah, kampung kita dilindungi dari hal-hal yang buruk, dijadikan orang-orang yang bersinar hatinya mendapatkan buah dari zikir. Insya Allah kita lanjutkan lagi di pertemuan yang akan datang. Ya Rabbana a'tarafna bi'annana iktarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alaina tawbah taghsil li kulli hawbah wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina Rabbi wa mawludina wal ahli wal ikhwani wa sa'iril illani wa kulli dhi mahabba aw jiratin aw suhba wal muslimina ajma amin Rabbi isma fadlan wa judan manna la biktisabin minna bil mustafa rasuli nahza bi kulli suri bil mustafa rasuli nahza bi kulli suri bil mustafa rasuli nahza bi kulli suri salla wa sallam rabbi alaihi addal habbi wa alihi wa sahbihi idada tashri suhbi walhamdulillahi fil badi wat tanahi.
mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.